Selamat datang Sobat Konservasionis. Mari kita mengeksplorasi kawasan ekowisata konservasi Nusa Wiru. Kawasan ini menyimpan kekayaan alam yang luar biasa dan menjadi rumah bagi beragam biota, khususnya mangrove. Kawasan ekowisata konservasi mangrove Nusa Wiru berada di muara Sungai Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Kawasan konservasi ini didirikan pada tahun 2004. Saat itu, masyarakat sekitar menjadi kelompok pengawas pemanfaatan sumber daya alam untuk membantu pemerintah dalam pengawasan sumber daya laut. Berbagai kalangan masyarakat turut andil dalam kelompok ini, mulai dari pemuda hingga tokoh agama ikut bergabung. Pada tahun 2006, kawasan ini mulai berkembang karena kelompok tersebut berkoordinasi dengan rekan-rekan lain di luar Pangandaran. Awalnya, kawasan mangrove ini didirikan karena penduduk setempat kehilangan ikan dan hewan-hewan lain saat alih fungsi mangrove menjadi tambak udang. Sebelum alih fungsi, masyarakat mudah mencari kepiting, ikan, dan keong-keong yang biasa mereka jual dan konsumsi. Tetapi lama-kelamaan, semua hewan tersebut sulit ditemukan. Hingga pada akhirnya pada tahun 2015, masyarakat menjadikan kawasan ini sebagai ekowisata untuk menambah pendapatan mereka. Untuk ekosistem mangrove sendiri, terdapat 4 jenis mangrove yang dijaga dan dilestarikan di kawasan konservasi Nusa Wiru, yaitu Avicennia atau api-api, Nipa atau nipah, Rhizopora atau bakau, dan Soneratia atau pidada. Vegetasi mangrove di Nusa Wiru merupakan vegetasi campuran antara alami dan penanaman. Ekosistem mangrove memiliki fungsi fisik, sosial, kultural, dan ekologis. Secara ekologis, kawasan mangrove merupakan habitat bagi berbagai biota seperti burung, ikan, serangga, krustasea, bivalvia, hingga gastropoda. Ekosistem ini berperan sebagai daerah asuhan nursery ground, tempat mencari makan, feeding ground, dan daerah pemijahan spawning ground bagi berbagai biota akuatik. Fungsi dari segi fisik, selain menahan pantai dari abrasi, sistem perakaran mangrove dapat berperan sebagai perangkap sedimen dan sampah. Sedangkan fungsi ekonomis mangrove dapat diolah menjadi produk yang mempunyai nilai jual seperti kayu mangrove sebagai bahan bakar dan buah mangrove dapat dimanfaatkan untuk bahan obat-obatan. Kawasan perairan di Nusa Wiru memiliki suhu berkisar antara 30 hingga 31,8 derajat Celcius. Menurut Gilman et al. 2008, kisaran suhu optimal bagi fotosintesis mangrove yaitu 28 hingga 32 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa suhu di perairan Nusa Wiru termasuk ke dalam kondisi yang optimal untuk pertumbuhan mangrove. Derajat keasaman atau pH
yang diperoleh di perairan Nusa Wiru berkisar 6,46 hingga 6,62. Mangrove memiliki toleransi pH sekitar 6 hingga 9 untuk melakukan pertumbuhan. Adapun untuk pertumbuhan yang relatif baik, dibutuhkan pH optimal yaitu 7 hingga 8,5 menurut Wantasen 2013 dalam Aini et al. 2016. Nilai salinitas perairan Nusa Wiru berkisar antara 5 hingga 11 ppm. Dan kisaran salinitas tersebut masih dalam kriteria optimal untuk pertumbuhan mangrove menurut Farhabi et al. 2020. Respon masyarakat awalnya cukup sulit untuk menerima karena kebiasaan mereka menebang mangrove. Namun, setelah dampak dari penebangan mangrove tersebut dirasakan oleh mereka, kesadaran mereka mulai tumbuh. Selain itu, terdapat masalah lain yang dihadapi selama kegiatan konservasi berdiri, yaitu pendangkalan yang dapat menyebabkan akar mangrove tertutup kemudian mati. Intensitas banjir menjadi lebih sering karena lalu lintas perahu di sekitar kawasan, sampah kiriman yang berasal dari laut, serta penebangan yang dilakukan masyarakat. Pengelolaan yang diterapkan agar dapat berkelanjutan yaitu melakukan restorasi mangrove jenis Rhizopora dan juga menjaga populasi mangrove jenis yang lainnya. Hal ini dilakukan karena Rhizopora merupakan jenis mangrove yang dapat ditanam di perairan Nusa Wiru. Sedangkan jenis yang lainnya masih kurang baik untuk ditanam. Namun, masyarakat juga masih bisa memanfaatkan nipah untuk kebutuhan mereka. Karena nipah ini tumbuh sangat rimbun di perairan Nusa Wiru. Masyarakat setempat dilarang untuk menebang semua jenis mangrove. Apabila hal ini dilanggar, maka penebang mangrove wajib mengganti setiap satu pohon yang ditebang dengan 100 mangrove. Selain itu, pemerintah juga mengambil andil dalam memberikan sarana dan prasarana untuk menunjang kawasan konservasi tersebut. Sarana dan prasarana tersebut berupa jogging track dan juga perahu. Mangrove merupakan rahim laut. Kawasan ekowisata konservasi mangrove Nusa Wiru merupakan contoh nyata upaya pelestarian alam yang melibatkan berbagai pihak. Dengan menjaga keseimbangan antara pelestarian, pemanfaatan, dan keberlanjutan, kita dapat menikmati keindahan alam sekaligus memastikan keberadaan mangrove untuk generasi mendatang. Mari kita jaga dan lestarikan kekayaan alam Indonesia yang luar biasa ini.